kata Allah, sesungguhnya Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan, memberikan contoh kepada manusia dengan binatang yang kecil untuk hikmah dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata seorang ulama bernama Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di dalam tafsir Taysirur Rahman, apa kata beliau Bapak Ibu? Kenapa kemudian Allah jelaskan binatang dalam Al-Quran? Kenapa kemudian Allah jelaskan binatang dalam Al-Quran? Karena kata beliau al-imtisal, ada hikmah, ada permisalan yang perlu kita ambil pada seekor binatang tersebut, yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama kita lihat pada surah An-Naml. An-Naml itu apa artinya Bapak Ibu? Yang pernah buka surah An-Naml? An-Naml itu kalau kita ungkap kamus bahasa Arab artinya adalah semut. Kenapa Allah jelaskan semut dalam Al-Quran? Apa kata Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di? Kenapa kemudian Allah jelaskan binatang tersebut dalam Al-Quran? Ada hikmah yang perlu kita ambil daripada seekor semut tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat yang pertama. Semut yang kecil dibandingkan dengan sebiji nasi yang lebih besar dari tubuh semut. Semut berusaha mendorong sendiri. Ketika semut tak bisa mendorong sebiji nasi dengan sendiri, apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Dia akan memanggil kawan-kawannya, akan mendorong sebiji nasi tersebut bersama-sama. Ketika musim kemarau, sarang semut dipenuhi dengan makanan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Allah sedang menjelaskan kepada kita agar kita bersikap seperti semut. Persatuan mereka sangat kuat, tak pernah saling menjatuhkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita seharusnya meniru seekor semut tadi. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling memburuk-burukkan, jangan saling mencari kesalahan satu sama lain. Yang perlu Bapak Ibu adalah saling mendukung, saling membesarkan nama. Andaikan kita melihat saudara kita salah, maka nasihati kesalahan itu dengan baik. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan Bapak Ibu, seorang sahabat yang baik ketika dia melihat kita salah, dia akan cari waktu yang tepat di saat mereka berdua, maka dia akan ucapkan kesalahan itu demi cintanya kepada sahabatnya. Dia akan nasihati ketika mereka dalam keadaan berdua. Tapi kalau ada sahabat yang menasihati dalam orang ramai, ketika orang banyak dia ungkapkan kesalahan orang lain, ini bukan sahabat yang baik. Maka Bapak Ibu, ini yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai sebelum Idul Fitri orang sudah tak suka dengan kita gara-gara kita suka menasihati orang lain di depan orang ramai. Lalu setelah Idul Fitri terjadi lagi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Jangan sampai tahun lalu orang benci kepada kita gara-gara perbuatan kita, setelah Idul Fitri terjadi lagi seperti itu. Maka Bapak Ibu, orang-orang seperti ini, kata para ulama, tidak ubahnya seperti bangsawan, hartawan, punya harta yang banyak. Ketika dia bangun gedung yang megah, dia hancurkan gedung itu secara sia-sia. Maka kalau kita masih buat kesalahan dua kali pada kesalahan yang sama, kita tak ada lebih bodohnya daripada gajah Bapak Ibu. Gajah memang kalah dengan semut, itu menurut dongeng. Tapi gajah punya prinsip, sekali terlobang tak akan pernah terlobang dua kali pada lubang yang sama. Intinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai terjadi dua kali salah pada kesalahan yang sama. Allah menjelaskan sebut kepada kita supaya apa? Supaya saling menguatkan, jangan saling memburuk-burukkan. Supaya saling mendukung, jangan saling menjatuhkan Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat Bapak Ibu, mereka makan bersama, tiba-tiba ada satu sahabat yang buang angin. Apakah Nabi menunjuk orang yang buang angin itu menyuruh berwudu? Nabi tahu siapa yang buang angin, tapi Nabi tidak menyuruh orang itu langsung berwudu. Supaya apa? Supaya tidak merasa tersudutkan Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Nabi?
Nabi menyuruh semua pergi berwudu. Supaya apa? Orang yang buang angin tadi tidak merasa malu, Bapak Ibu. Beginilah seharusnya kita sebagai masyarakat. Jangan suka menasihati orang lain di depan orang ramai. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan orang yang baik menasihati orang lain ketika dia berdua. Jangan menasihati di depan orang ramai, Bapak Ibu, supaya tak saling menjatuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmah lagi dari seekor semut? Semut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat mereka berjumpa, kita lihat saling bersentuhan, menunjukkan mereka saling bersalaman. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua manusia yang saling bertemu lalu mereka berjabat tangan, selama tangan itu tidak terlepas, dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat kita mengganggu seekor semut di pokok jambu, apa yang terjadi? Semut-semut yang lain akan datang menggigit kita. Allah menunjukkan kepada kita agar saling mendukung, membesarkan nama, jangan saling menjatuhkan, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, binatang yang Allah jelaskan kita lihat pada surah An-Nahl ayat ke-68 sampai ayat yang 70. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut? An-Nahl artinya adalah lebah. Kenapa Allah jelaskan lebah dalam Al-Quran? Al-imtisal, ada hikmah daripada seekor lebah tersebut. Apa hikmahnya, Bapak Ibu? Dimanapun lebah hinggap, lebah tak pernah mematahkan ranting yang dia hinggapi. Atau Bapak Ibu pernah melihat lebah mematahkan ranting? Lebah tak pernah mematahkan ranting yang dia hinggapi. Intinya apa, Bapak Ibu? Jangan membuat keburukan dimanapun kita tinggal. Apa yang ditinggalkan lebah? Yakhruju min butuniha fiha syarab mukhtalifatun alwanu fiha syifa, kata Allah. Apa yang dikeluarkan lebah, Bapak Ibu? Madu, bermanfaat bagi semua orang. Lebah nggak pernah meninggalkan kotoran. Apa yang ditinggalkan lebah? Madu, bermanfaat bagi semua orang. Khairun nas, orang yang paling baik di antara manusia, anfa'ul nas, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya hadir, Bapak Ibu, menjadi manfaat bagi Bapak Ibu. Ibu-ibu hadir menjadi manfaat bagi saya. Tak mungkin saya ceramah ibu-ibu tak ada, macam orang gila saya di sini, Bapak Ibu. Maka kita saling memanfaatkan, Bapak Ibu. Khairun nas, anfa'ul nas. Orang yang paling baik di antara manusia yang bermanfaat bagi semua orang. Lebah tak pernah mematahkan ranting yang dia hinggapi, bahkan lebah tak pernah meninggalkan kotoran. Apa yang ditinggalkan lebah? Madu yang bermanfaat bagi semua orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah apa lagi dari seekor lebah ini? Lebah tak pernah mengganggu selama tidak diganggu. Atau lebah pernah mengganggu orang, Bapak Ibu, kalau dia nggak terganggu? Lebah nggak pernah mau mengganggu orang selama nyawanya tidak terancam. Kenapa lebah menyengat kita? Kadang-kadang kita, Bapak Ibu, menggoyang pohon tempat dia berlindung tadi, tempat dia singgah tadi. Makanya lebah itu menyengat kita kadang-kadang. Lebah nggak pernah mengganggu selama tidak diganggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam sebuah kitab, namanya kitab Siratun Nabawiyah, dijelaskan, Bapak Ibu, dalam kitab itu tanggal 27 Safar, 28 Safar terjadi perkumpulan 10 tokoh kafir Quraisy. Siapa ketuanya, Bapak Ibu? Abu Jahal. Di mana mereka berkumpul? Di Darun Nadawa. Dar artinya rumah, Nadawa artinya tempat musyawarah. Kalau bahasa kita, Darun Nadawa itu artinya adalah gedung serbaguna. Gedung serbaguna digunakan untuk musyawarah yang baik. Tapi Abu Jahal dengan kawan-kawannya membuat gedung serbaguna itu menjadi tempat musyawarah yang buruk. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Abu Jahal dengan kawan-kawannya memusyawarahkan untuk pembunuhan Rasulullah SAW. Nabi nggak pernah mengganggu mereka. Abu Jahal suka mengganggu Nabi. Padahal Allah jelaskan tentang lebah. Lebah nggak pernah mengganggu selama tidak diganggu. Abu artinya ayah, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal ayah yang bodoh.
Saking buruknya Bapak Ibu Abu Jahal ini, tak ada di antara kita yang mau berniat buat nama anak Abu Jahal. Kira-kira ada Bapak Ibu? Tak ada. Saking buruknya Abu Jahal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abu Jahal ini punya nama yang baik. Namanya Umar bin Hisham. Nabi pernah berdoa. Apa kata Nabi? Ya Allah, tempatkan Islam di dua hati Umar. Pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Kedua Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Umar bin Hisham tak masuk Islam Bapak Ibu. Ditanya orang-orang Madinah, kenapa kalian berikan namanya Abu Jahal? Bukankah dia punya nama yang baik Umar bin Hisham? Apa kata mereka? Kalau diminta ide yang baik, yang sifatnya menguatkan persatuan, mendekatkan persaudaraan, yang sifatnya menguatkan kekuatan, berapapun kita mau, kosong dalam otaknya. Tapi kalau diminta ide yang buruk, yang sifatnya merenggangkan persaudaraan, melemahkan kekuatan, melemahkan semangat orang, berapapun kita mau, penuh dalam otaknya. Ini bukan sifat yang baik dalam bermasyarakat Bapak Ibu. Maka Allah jelaskan, tunjukkan kepada kita lebah. Untuk apa? Jangan mengganggu selama tidak diganggu orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu tokoh bernama Abu Aswad. Abu artinya ayah, Aswad artinya hitam, ayah yang hitam. Apa kata Abu Aswad Bapak Ibu? Ya Abu Jahal, bagaimana kalau Muhammad itu kita buang ke dalam hutan yang sangat jauh, biar mati dia dimakan binatang buas? Apa kata Abu Jahal? Jangan. Nanti orang-orang tahu yang membunuh Muhammad adalah kita. Nanti mereka akan menyerang kita. Usulan dari Abu Aswad ditolak oleh Abu Jahal. Datang tokoh ketiga bernama Abu Bakhtar. Apa kata Abu Bakhtar Bapak Ibu? Kalau begitu Muhammad itu kita buang saja ke dalam sumur yang sangat dalam. Kita timpa dengan batu biar Muhammad itu mati dalam sumur. Apa kata Abu Jahal? Jangan. Nanti orang tahu yang bunuh Muhammad adalah kita. Mereka akan menyerang kita. Dua tokoh memberikan saran, tapi Abu Jahal menolak. Pada hakikatnya Bapak Ibu, Allah sedang menunjukkan sifat terburuknya Abu Jahal. Apa sifat terburuk Abu Jahal Bapak Ibu? Tidak pernah mau menerima pendapat orang lain. Itu sifat terburuk Abu Jahal. Tidak pernah mau menerima pendapat orang lain. Dia sukanya hanya mengasih pendapat saja. Ini bukan sifat yang baik dalam bermasyarakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Jahal? Kemarin saya sudah pesan pemuda-pemuda Tegal pembunuh bayaran. Mereka nanti yang akan membunuh Muhammad itu. Apa kata Abu Aswad? Kalau hasilnya sudah ada, kenapa lagi dimusyawarahkan? Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Hasil sudah ada, musyawarah belum dilakukan. Ketika ada musyawarah, bukan saling memberikan pendapat, sudah ada hasil duluan. Itu sudah terjadi pada zaman Abu Jahal Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka datang mengepung rumah Rasul. Sebelum itu Allah sudah bisikkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bisikkan ke telinga Muhammad itu supaya dia pindah ke kota Taif. Abu Jahal dengan kawan-kawannya akan membunuh Nabi Muhammad malam ini. Maka malaikat Jibril membisikkan ke telinga Nabi supaya Nabi pindah ke kota Taif Bapak Ibu. Dan Nabi memanggil Ali, ya Ali, gantikan aku tidur di tempat tidurku, karena Abu Jahal akan mengepungku malam ini. Nabi pergi, Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Nabi. Pemuda-pemuda pembunuh bayaran itu datang mengepung rumah Nabi. Mereka masuk ke dalam kamar Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka memukul orang yang tidur di atas tempat tidur itu, Allah bisikkan ke dada mereka supaya pemuda-pemuda itu terlebih dahulu menyingkap daripada selimutnya. Apakah itu benar Nabi Muhammad atau tidak? Andaikan Allah tak bisikkan ke dada mereka Bapak Ibu, langsung mereka bunuh Ali bin Abi Thalib, mati malam itu. Tapi Allah sayang kepada Ali Bapak Ibu. Allah bisikkan ke dada mereka supaya Allah menyingkap selimut itu. Ketika mereka menyingkap selimutnya, ternyata yang ada hanya Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melalui seekor lebah ini Allah sedang menjelaskan kepada kita agar seperti lebah
Jangan mengganggu orang lain selama tidak diganggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita lihat pada surah Al-Anbiya pada ayat daripada ayat 60 sampai ayat 70, Allah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi dengan Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Nabi Ibrahim orang yang tidak suka dengan patung. Nabi Ibrahim tidak suka dengan berhala. Tapi ayahnya Hajar pembuat berhala. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam gua Bapak Ibu, melihat patung-patung banyak di sana, dan Nabi Ibrahim melihat kapak Bapak Ibu, dipecahkannya semua patung-patung yang paling kecil, dan Nabi Ibrahim meninggalkan satu patung yang paling besar, dan menaruh kapaknya di pundak patung yang paling besar Bapak Ibu. Tiba-tiba Raja Namrud masuk ke dalam gua itu, terkejut melihat patung-patung mereka sudah hancur, dan Raja Namrud sudah mengira bahwa yang menghancurkan patung-patung ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka panggil Nabi Ibrahim. Apa kata Raja Namrud? Ya Ibrahim, kenapa engkau hancurkan patung-patung kami? Apa kata Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Kalian ini bagaimana? Sudah jelas kapak berada di pundak patung yang paling besar. Tentu yang menghancurkan patung-patung paling kecil ini adalah patung yang paling besar. Jawab daripada Raja Namrud, ya Ibrahim, kamu sudah gila. Bagaimana mungkin patung bisa berjalan? Apa kata Nabi Ibrahim? Yang gila saya atau kalian? Sudah jelas patung tak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Kata Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Raja Namrud menyuruh anggotanya untuk mengumpulkan kayu bakar, menghidupkan api yang sangat membara Bapak Ibu. Mereka lemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Apa kata para ulama kita? Dua binatang Bapak Ibu berkiprah di sana. Satu binatangnya adalah burung hudhud, yang kedua adalah cicak. Burung hudhud Bapak Ibu dengan mulutnya yang runcing berusaha mengambil secuil air, secuil demi secuil Bapak Ibu. Dia ambil secuil air, dia padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Diambilnya lagi, didatangkannya ke dalam api itu. Diambilnya lagi, disiramkannya ke dalam api itu. Binatang-binatang yang lain Bapak Ibu bukan membantu, menghina, mencaci. Apa kata mereka? Memang gila hudhud ini. Mana mungkin air secuil seperti itu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Bukan membantu, malah menghina Bapak Ibu. Tapi cicak Bapak Ibu datang menghembus-hembus api yang membakar Nabi Ibrahim itu, supaya apinya semakin besar. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Jadilah kita seperti burung hudhud yang berusaha menghilangkan masalah orang lain, yang berusaha menghilangkan masalah di antara saudara-saudara kita, walaupun pada hakikatnya tidak bisa menghilangkan masalah tersebut. Jangan seperti penonton yang tadi sudah tidak ikut berjuang, menghina perjuangan orang lain lagi. Sudah tidak ikut membangun, menghina cara orang membangun lagi. Dan jangan seperti cicak Bapak Ibu, sudah tak sanggup menghilangkan masalah orang, menghembus-hembus lagi, membesar-besarkan masalah itu lagi, sehingga masalah semakin besar. Allah sudah menunjukkan ini kepada kita. Kenapa Allah jelaskan binatang dalam Al-Quran? Supaya kita ambil hikmah daripada binatang-binatang itu. Segala sesuatu yang Allah tancapkan dalam Al-Quran ada hikmahnya bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah jelaskan tentang burung hudhud yang tadi? Supaya kita seperti burung hudhud berusaha menghilangkan masalah orang. Jangan membesar-besarkan seperti cicak Bapak Ibu, dan jangan menonton. Andaikan kita tidak bisa menghilangkan masalah itu, kita sudah berusaha. Tapi Bapak Ibu, paling sedikit kita sudah berdiri di barisan orang-orang yang benar. Walaupun pada hakikatnya tak bisa menghilangkan masalah orang. Jangan menghembus-hembus Bapak Ibu, jangan membesar-besarkan masalah orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi binatang yang Allah jelaskan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاشِعِينَ. Ketika Allah berkata kepada orang-orang kafir, jangan bekerja pada hari Sabtu. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ. Sabti artinya Sabtu Bapak Ibu.
jangan bekerja pada hari Sabtu. Kenapa Allah larang mereka bekerja pada hari Sabtu, Bapak Ibu? Zaman dulu hari kemenangan yang Allah berikan kepada mereka adalah hari Sabtu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keajaiban yang terjadi pada mereka saat itu, kata Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'bi dalam tafsirnya itu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu ikan tidak datang ke sungai-sungai mereka. Maka mereka hanya menangkap ikan pada hari Sabtu saja. Mereka hanya menangkap ikan pada hari Sabtu saja. Karena ikan datang ke sungai mereka cuma hari Sabtu. Itu ajaibnya Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu ikan tak pernah datang. Itu keajaiban. Bapak Ibu yang melihat Allah, tentu mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi Allah melarang mereka untuk bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu Bapak Ibu adalah hari yang dimuliakan bagi kalian, bagi mereka. Seperti kita Bapak Ibu hari Jumat yang dimuliakan bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi apa yang terjadi saat itu? Mereka hari Jumat sore datang ke sungai-sungai mereka. Mereka taruh geramban mereka. Sabtu sore Bapak Ibu mereka mengambil ikan-ikan yang sudah mereka dapatkan. Padahal Allah sudah melarang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sudah Allah larang supaya mereka tak berbuat. Jangan bekerja pada hari yang dimuliakan itu. Tapi mereka lakukan juga. Apa yang Allah larang mereka lakukan. Apa yang Allah suruh mereka tak mau melakukan. Apa kata Allah di ujung ayat? Kunu kirodatan khasyi'in. Jadilah kalian kera-kera yang terkutuk. Maka Bapak Ibu, saya masih ingat waktu saya kecil, doktrin yang diberikan orang-orang tua kita dulu, kalau hari Jumat dilarang kita naik-naik, dilarang naik jambu, dilarang naik pohon-pohonan, nanti kamu jadi kera katanya. Saya masih ingat dulu Bapak Ibu, orang tua saya, kalau hari Jumat dilarang kita naik-naik pohon, nanti kamu jadi kera katanya. Ternyata ini kisahnya Bapak Ibu. Kunu kirodatan khasyi'in. Jadilah kamu kera-kera yang terkutuk kata Allah. Kenapa Allah jelaskan kera yang terkutuk Bapak Ibu? Kera adalah makhluk yang paling yang paling rakus Bapak Ibu. Dia bekerja pada hari yang dilarang bekerja. Dia ingin dapat banyak rezeki tapi tidak mau melakukan apa yang Allah suruh. Rakus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah. Seorang bapak-bapak tukang jerat kera. Dibuatnya di dinding-dinding tanah Bapak Ibu, segumpalan tanah, lubang yang hanya masuk tangan kera saja. Itu pun kalau kera membuka tangan. Kalau kera mengepal tangan, kera itu tak bisa memasukkan tangan ke dalam lubang itu. Dia masukkan kacang-kacangan. Ketika dia pergi dari tempat jerat itu, mengintip dari belakang, datang kera petantang pedenteng. Karena dia lihat kacang dalam lubang itu, dia masukkan tangannya Bapak Ibu. Masih bisa masuk. Kenapa? Tangan dalam keadaan terbuka. Ketika dia menggenggam kacangnya, mau mengeluarkan tangan, tak bisa lagi. Karena kuatnya hanya apa? Hanya ketika dia membuka tangan. Lalu tukang jerat kayu itu datang berlari menangkap keranya Bapak Ibu. Andaikan kera itu meletakkan kacang, dia keluarkan tangannya, dia masih bisa selamat. Tapi namanya kera, memang rakus. Sekali digenggam, takkan pernah dilepas lagi. Itu maksud Allah dalam ayat ini Bapak Ibu. Allah melarang jangan kerja pada hari Sabtu. Itu hari yang dimuliakan bagi kalian. Tapi mereka tak hiraukan perintah Allah itu. Tak ada bedanya dengan kita umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Kalau terdengar suara azan pada hari Jumat kata Allah, tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaanmu kata Allah. Datanglah untuk memenuhi seruan Allah itu. Datang sholat Jumat kata Allah. Tapi banyak di antara kita sibuk di kedainya, sibuk di perusahaannya, sibuk di pekerjaannya. Apa kata Allah? Kunu kirodatan khasyi'in. Jadilah kalian kera-kera yang terkutuk, rakus dengan nikmat-nikmat Allah, tapi tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini binatang-binatang yang Allah jelaskan kepada kita supaya apa? Kita bisa mengambil hikmah daripada binatang-binatang ini. Kita lihat lagi Bapak Ibu surah Al-Ankabut. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, Al-Ankabut itu artinya adalah laba-laba.
Kenapa Allah jelaskan laba-laba kepada kita? Kita lihat Bapak Ibu, saat laba-laba membuat sarang, membuat jaring-jaringnya Bapak Ibu, ada kaitan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Allah sedang menjelaskan kepada kita, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup di dunia ini, kita meluaskan jaringan kita. Kemana kita pergi Bapak Ibu, ada saudara kita. Kemana kita pergi, ada kawan kita. Di mana-mana ada tempat kita untuk singgah Bapak Ibu. Sehingga dimanapun kita berada, orang tetap memberikan bantuan atau pertolongan kepada kita. Andaikan Bapak Ibu kita super trek, andaikan kita Bapak Ibu pergi ke sebuah kota, di kota itu ban kita kempes yang tidak ada tukang tempel ban di sana, tapi kita punya kawan di sana Bapak Ibu, selamat kita Bapak Ibu. Tapi antar satu kampung saja musuh kita banyak. Mau ke kedai ada musuh kita, saling kedip-kedipan mata, saling membelakangi. Kita mau ke masjid ada musuh kita, saling tak enak hati. Kita mau ke pesta ada musuh kita, saling tak enak hati Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lebah ini Allah jelaskan kepada kita untuk apa? Supaya meluaskan jaringan kita. Dimanapun kita pergi ada saudara kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Semoga dengan segala hikmah yang Allah tunjukkan kepada kita, hidup kita penuh dengan hikmah. Saya teringat perkataan daripada seorang ulama bernama Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ahlul Walad. Apa kata beliau Bapak Ibu? 3 hari saja Bapak Ibu, hati kita tidak dipenuhi dengan hikmah dan ilmu, hati kita akan mati. 3 hari saja hati kita tidak dipenuhi hikmah dengan ilmu, tidak dipenuhi hikmah dan ilmu, tidak ada kisah-kisah hikmah kepada kita, 3 hari saja hati kita akan mati Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ambillah hikmah dari setiap peristiwa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya di Astrip sekarang, saya tinggal Pak. Astrip. Ya. Tribrata. Ya, Tribrata. Maksudnya bisa aku mengisi minggu kedua bulan depan? Bisa.